Halo. Halo. Udah siap pergi kak? Udah lanjut aja. Kurang nggak sih tapi kalau nggak ada lagu? Boleh Boleh sikat. banget. Ya. Langsung play aja nih ya. Langsung. Oke. Sikat. Yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Hai semuanya, very nice to meet you berarti ya. Gue Ardita Shalwa atau orang-orang biasanya kenal gue Tata. Gue anak humas angkatan 2019. Ya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama gue Dio. Gue dari Humas angkatan 20 gitu. Halo semua, halo Maruner semua. Nah, alasan kakak diundang di sini karena aku sebelumnya dengar kalau kakak ini pernah jadi promotor di salah satu konser Dewa. Oke. Nah, itu gimana sih kak ceritanya kak? Kayak Ceritanya waktu itu tuh gue baru bikin company sama nyokap gue. Namanya Asa Kreasi Interasia. Sebenarnya at first tuh harusnya project pilot kita tuh bukan Dewa. Tapi festival dulu namanya, aduh gue lupa, kalau nggak salah namanya Cerita Terbaik. Jadi kita awalnya tuh pengen bikin festival dengan konsep ngasih cerita terbaik untuk penonton. Cuman karena satu dan lain hal, terus akhirnya waktu itu juga gue dengar kalau misalkan Dewa lagi open bid untuk cari promotor di berbagai kota. Jadi kira yang kita ikutin dan jadi pilot project kita saat itu tuh justru konser Dewa di both Medan sama Balikpapan. Nah, FYI tadinya tuh kita nggak mau milih Medan sama Balikpapan karena as a first time company agak berat kan sebenarnya untuk costnya dan lain segala macam. Kalau misalkan kita keluar Jawa, awalnya tuh kita aiming untuk Bandung, Bogor, sama Anyer, if I'm not mistaken, Serang. Cuman karena banyak lah kendala-kendalanya, kalah cepet juga pada saat waktu itu. Jadi akhirnya kita dapetnya Medan sama Balikpapan. Pilot project langsung keluar Jawa, jujur. tapi Gitu. fun sih di Iya. Medan sama Balikpapan, pengalaman yang kayak buat event di luar Pulau Jawa tuh punya challenge yang berbeda. Kalau lu gimana kak ceritanya kak? Kalau gue Iya. Oke, kalau gue ini sebenarnya agak lucu sih ya ceritanya. Jadi gue sudah berteman lama dengan Tata gitu kan, dan kita sudah bekerja sama bareng. Terus suatu hari, suatu siang gitu kan, gue baru bangun tidur nih Mik kan. Iya. Terus tiba-tiba di telepon lah sama Tata, yuk boleh minta CV dan lain-lain. Gimana Tak? Iya boleh nggak kirim sekarang ya? Oke, gue kirim lah nih kan. Oke kalau gitu boleh tolong dicek lagi ya, nanti ada teman kita juga Ipit ngabarin lu mau flight jam berapa, kapan dan jam berapa gitu. Oh ya udah oke, akhirnya gue langsung terbang ke Balikpapan gitu waktu itu. Orang yang belum tahu, sebenarnya nggak cuma Kak Dio dan Kak Tata doang yang jadi promotor Dewa, tapi ada anak humas yang lain juga. Betul. Jadi di tim kita ini kita tuh baik mahasiswa, tapi buat yang anak humas tuh kita sebenarnya bekerja berempat gitu kan. Ada Tata, gua sama Azri, anak humas 20 sama Gipa ya. Mikael Agifari, humas 19 gitu. Sayang banget hari ini dia nggak bisa ikut trip kita ya Mik ya. Sayang banget sih. Yang satu pulang ke Jakarta, yang satu nggak gue kasih cuti. Betul. Jadi Berarti kakak-kakak ini emang asalnya tuh bala Dewa ya? Emang suka sama Dewa, ngefans sama band Dewa? to be honest, gue nggak bala Dewa, tapi I listen to the songs. Gue suka dengerin lagunya, tapi gue bukan bala Dewa. Azri yang sama Gipa yang bala Dewa banget. Kalau dia gimana ya? Kalau gue cuma tahu Dewa sih. Cuma ya gimana ya, tuntutan pekerjaan jadi gue jadi tahu deh tuh Dewa. Lama-lama jadi apal sealbum. Betul. 30 lagu kita hafal. Betul. Lu baru dengerin Dewa setelah lu dapet job ini berarti? Baru mendalami itu pasnya job oke. ini. Kalau lagu Dewa favorit lu apa kak? Gue Restu Bumi. Restu Bumi. Jujur. Kita mainin kali ya kak? Boleh Play. banget. Nyanyi ya nanti ya? Oke. Ingat restu bangunkan jiwa, restui raga kita, restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu.
kakak jadi promotor di konser kemarin, tugas kakak tuh ngapain aja sih kak? Gue jelasin dulu. Jadi kemarin tuh sebenarnya kan gue punya company yang namanya Asa Kreasi Intrasia. Tapi buat bikin promotor tuh gue joint venture. Joint venture itu apa? Joint venture itu keadaan ketika dimana dua company itu bikin sebuah perjanjian dan mereka tuh megang saham bareng-bareng buat bikin sebuah entitas yang baru. Kind like a merge lah ya. Iya benar. venture. Jadi di situ gue merger sama, kalau kalian tahu, NGI, Nest Group Indonesia. Itu salah satu production company yang cukup terkenal di Indonesia. Dia banyak pegang brand-brand gede kayak brand-brand dari Unilever, brand dari L'Oreal, brand-brand bagus-bagus deh pokoknya. Gitu. Jadi gue merger sama si NGI itu bikin sebuah entitas baru namanya Kreasi Lokalen. Gitu. Jadi tugasnya si Kreasi Lokalen ini karena emang dibikinnya dari dua company yang background-nya berbeda kan. Kalau company gue tuh background-nya lebih ke marketing, advertising, terus juga kita background-nya tuh lebih ke teknologi, lalu sekaligus. Sedangkan kalau misalkan si NGI ini mereka background-nya emang pure production aja. Jadi kalau untuk job description-nya biasanya sebagai sebuah company si Kreasi Lokalen itu tuh emang kita benar-benar ngerjain end to end, dari mulai preparation, terus juga pitching ke Dewa, terus juga client relation sama Dewa, terus nyari vendor, bikin stage, bikin marketing campaign, bikin social media, semuanya tuh emang kita yang handle, tapi kita bagi dua. Jadi pembagiannya tuh untuk Asa, company gue, kita emang banyak yang handle untuk marketingnya kebanyakan, marketing sama media mostly. Sedangkan kalau misalkan bagian lokalen atau bagian NGI itu mereka banyak fokus untuk ngurusin productionnya. Jadi ngurusnya lebih ke venue, ngurus teknis, jadi kayak ngurus rigging, ngurus stage, ya pokoknya hal-hal kayak gitu, seating. Tapi ada beberapa yang kita kerjain bareng, contohnya ticketing, itu kita kerjainnya bareng. Terus juga untuk show management hari H, itu tuh kita kerjainnya bareng sih, gitu. Kalau job desk lu sendiri waktu jadi promotor kemarin apa kak? Oke, kalau gue pribadi, karena posisinya kan saat itu gue shareholder, pemegang saham kan di situ. Jadi sebenarnya tuh gue nggak ada kewajiban untuk turun secara langsung. Cuman karena expertise gue banyak di marketing, jadi gue banyak kerjainnya tuh marketing plan, terus juga social media gue nggak terlalu hands in, tapi yang banyak tuh yang marketing campaign as a whole, marketing plannya tuh itu yang bikin mostly gue sama Gipa, gitu. Kalau lu Kak Dio? Oke, kalau gue ini ada di bagian media partner. Jadi di media partner ini sendiri gue tuh ngadain konser tuh di luar kota ya. Nah di luar kota ini kita nyari kayak media-media yang cukup ternama di sana, terus kita ajakin kerjasama gitu, kayak sharing tiket dan exposure misalnya kayak gitu. Terus pada saat di hari hanya gue itu ada di bagian media pit, dimana gue membantu media dari media launch ke media pit, ngeregis mereka dan lain-lainnya, kurang lebih gitu nggak sih Tak? Tadi kalau dari Kak Tata udah, kalau lagu Dewa favorit lo apa kak? Kalau lagu Dewa favorit gue itu Cemburu. Kita play dulu. Yang selalu menunggu untuk jadi yang pertama. Mungkin ku katakan saja bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga kasih hatimu. Meskipun aku pada rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku manusia yang mudah sakit hatinya. Ingin ku bunuh pacarmu, saatnya peluk tubuh indahmu. Di depan kedua mata, terbakar dagingnya cantik. Aku cemburu, jadinya cantik. Cemburu. Lagu itu dibawain gak kak kemarin kak waktu konser? Bawain dong, mungkin nggak sih, itu bagus banget wajib lagunya. sih. Itu wajib ya. Ini Gua alasan suka kenapa banget gue suka lagu itu karena nuansanya Queen banget. Kalau lu Jujur, denger. iya gue baru notice, Iya. iya Queen banget. Itu Queen banget nuansanya. Jadi gue ngeliat kayak Ahmad Dhani tuh buat lagu referensinya bagus-bagus. sih. Iya sih, dia masterpiece banget sih karya-karyanya dia. Betul. Jujur ya. Nah kak, waktu lu jadi promotor ini, ada nggak sih mata kuliah di Prodi Humas ini yang kepake? Truthfully honest ada sih pasti ya, 1-2. Cuman tuh yang benar-benar stick di my brain itu tuh yang kepake banget pastinya special event. Kenapa? Karena kan ini special event kan
sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi MPR juga agak kepake-pake dikit sih karena kan banyak ilmu marketingnya yang gue implementasiin di sini juga. Cuman gue ngerasanya out of all gue banyak banget belajar tuh justru lewat kegiatan yang gue pernah ikutin waktu gue lagi aktif berorganisasi dan kepanitiaan. Iya, gue banyak banget ngimplementasiin ilmu dan juga pengalaman yang gue dapetin dari PPRF justru. PPRF. Lu sebagai apa Kadif PPRF? Gue waktu itu Kadif event. Kadif event. Iya. Wah. Apa pelajaran yang lu dapat waktu selama jadi Kadif event itu, Pak? Oke, jadi I think one of the most important lessons yang gue dapat pas jadi Kadif event tuh lebih ke yang pertama tuh surprisingly tuh human resource management. Kenapa? Karena sebagai Kadif lo harus ngawasin anak-anak lo kan. Pasti. Dan itu posisinya agak mirip sama gue di kelas lokalan kemarin karena kan gue shareholder. Jadi human resource itu benar-benar kepake banget di gue. Jadi gue tahu gimana cara nge-handle mereka saat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua lebih ke kayak event yang terstruktur tuh kayak gimana sih sebenarnya? Karena kan sebenarnya menurut gue PPRF tuh lumayan quite formal. Tapi at the same time juga terstruktur banget kan. Nah itu agak bisa gue tweak sedikit buat masuk ke dalam konser. Gitu kurang lebih. Kalau lu Kak gimana Kak? Oke, kalau gue buat mata kuliah apa ya yang kira-kira itu mungkin secara tidak sadar tuh ada gitu pada saat gue bekerja. Tapi ya kebanyakan kayak yang Tata bilang gitu, special event tuh benar-benar apa ya, salah satu mata kuliah yang sangat berguna dalam event promotor ini gitu. Terus kayak, gue ada mau ceritain juga, gue ada satu side job desk. Itu gue kayak pitching gitu ke seseorang stakeholder di sana gitu. Ya menurut gue itu juga bisa masuk tuh lobby dan negosiasi gitu kan, mata kuliah lobby dan negosiasi, karena benar-benar gue di situ ngelobi dan negosiasi orang tersebut. Ya nggak jauh beda sih jawaban gue sama Tata sih, Mik. Berarti lu juga event PPRF juga waktu itu? Iya, gue sebagai staffnya Tata ya. Oh. Walaupun Tata berada mungkin gue staffnya. Berarti ini Kadif dan staffnya nih? Iya, betul. Dulu Azri sama Gipa juga anak PPRF. Betul. Azri tuh sama kayak Dio kan 20, Staff. Gipa tuh dulu staff ahli gue, berarti wakadif gue pas zaman event. Gitu. Lu lanjut jadi Kadif juga nggak sih Kak waktu PPRF? Enggak. Oh lu berarti berhenti di staff aja? Berhenti. Selain Oke. dari event PPRF ada lagi nggak Kak organisasi lain yang bermanfaat buat waktu jadi promotor kemarin? BFF sih. BFF. BFF. Iya sebenarnya mau banget bukan organisasi untuk penelitian humas karena jujur gue nggak terlalu sering ikut sebenarnya, cuman salah satu yang bermanfaat banget tuh ya Big Force. Kenapa? Karena eventnya mirip kan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua di Big Force tuh gue harus nge-handle 34 orang sebagai staff gue. Agak lebih bahkan plus volunteer plus yang lain. Jadi kayak itu benar-benar ngelatih satu kesabaran, yang kedua leadership skills gue juga yang akhirnya gue implementasiin di sini. Yang ketiga kondisinya mirip. Kenapa? Karena kita sama-sama punya keterbatasan yang mungkin keterbatasannya beda. Kalau misalkan yang Dewa gue nggak terlalu bisa ceritain keterbatasannya apa, tapi waktu BFF kan keterbatasannya tuh uang. Jadi kayak itu benar-benar ngelatih kreativitas gue sama partner gue saat itu Kadif buat benar-benar kayak gimana cara kita think out of the box, gimana cara kita bisa solve a problem tanpa menggunakan uang. Jadi itu benar-benar kepake banget sih sekarang. Betul. Oh ya, by the way, ini conclusionnya buat kalian yang tertarik di event, menurut gue nggak ada salahnya buat ngambil kepanitiaan di event, karena benar-benar itu tuh salah satu contoh buat belajar. Bahkan menurut gue pribadi, kalau buat belajar yang lebih terstruktur dan lebih jelas tuh kalau lo ikut kepanitiaan di kampus. Iya, karena langsung praktek kan. Betul. Terus juga lo nggak pernah tahu connection apa yang bakal lo dapat, kayak contoh Dio, Azri kan, karena mereka selalu ikut gue, jadi akhirnya gue tarik juga kan. Itu a little simple kayak semacam example, jangan menutup diri untuk ikut kepanitiaan organisasi plus berteman di situ dengan menjaga hubungan yang baik gitu lah. Kayak one day lu tahu-tahu ketarik jadi event promotor Coldplay gitu kan. Amin. We never know. Amin, we never know ya. Itu sih, Mi. Oke. Nah Kak, waktu lu kemarin jadi promotor ada nggak sih pengalaman lucu selama lu kerja itu Kak? Gue nggak tahu nih lucu apa ironik. Cuman waktu di Medan, jadi tuh Medan tuh kapasitas kita nggak terlalu gede, cuman 5.000 orang something. Sedangkan yang datang tuh super duper membludak. Terus jadi ada satu temen gue yang namanya A, nggak usah gue sebutin lah pokoknya. Dia ada satu temen gue namanya A, dia tuh memang job desk-nya tuh di tiket, jadi dia jaga lah tiket box. Plus FYI di Medan tuh internet kita down. Jadi proses untuk masuk ke venue itu chaos banget, parah. Itu gue udah nangis juga karena gue takut
dipanggil polisi. Karena antrean membludak ya. Iya, dan itu tuh udah benar kayak lu kebayang ini pintu antrian. Dia tuh ngantrinya sampai jalan raya yang jauh banget. Wah. Jadi tuh gue udah stres banget, udah yang gue udah confirm gue udah siap masuk penjara. Ditambah dengan karakter orang Medan kalau Waduh, iya sih. Jadi kayak gue kan shock kan, maksudnya meskipun gue juga suka teriak-teriak, tapi gue nggak pernah melihat kayak 1000 orang teriak bersamaan untuk marah ke gue dan teman-teman gue. Jadi gue kayak gue mau mati. Akhirnya gue nggak sanggup, gue ngumpet. Gue nggak mau keluar sampai antrian itu selesai. Terus si teman gue itu dia cerita si A ini ya. si A ini Alif. dia di dalam tiket box. Ya nggak ada yang tahu juga. Iya sih. Dia di dalam tiket box itu benar-benar tiket boxnya digebuk-gebuk. Oh. Tiket boxnya hampir roboh. Terus dia kayak udah dikatain yang kayak dasar kau orang Ya, ini perempuan nanti tidak disensor benar. aja ya, disensor aja. Jadi Dia dikatain nggak benar, dikatain nggak becus, dikatain amatiran, pokoknya ada semua kata-kata itu keluar. Terus si teman gue ini cuma bisa tersenyum ya kan. Dah. Cuma itu respon Iya, dia. terus pas eval tuh dia udah nggak bisa ngomong, benar-benar cuma tiduran karena energinya habis. Terus gue kayak, ya kasihan banget ini orang. ya. Gue juga bingung sih kalau digedor-gedor orang Medan Iya, kayak karena gitu. there's nothing we can do kan. Emang antriannya jauh di luar perkiraan. Terus internetnya down pula. Plus dewanya udah mau main. Jadi ampun deh itu bener gue sampai Terus akhirnya cara lu nge-solve masalah itu gimana? cara nge-solve-nya. Jadi tuh sebenarnya tiket apa ya, kayak tiket prosedur kita kan lumayan rumit kan. Benar-benar masukin data tuh manual, those kind of stuffs. Sampai akhirnya kita nyiapin scanner. Terus orang-orang jalan langsung scan. Jadi nggak nunggu antrian ke depan, tapi orang gue yang nyamperin. Oh, Gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kayaknya Dewa mulai pun mereka belum masuk. iya sih. Karena benar-benar di luar perkiraan. Di luar perkiraan tuh lebih kan mereka datangnya tuh barengan. Minimal kita udah open gate dari jam 11 Iya. gitu. Tapi mereka semua tuh baru show up kayak jam 5. Tapi Dewa manggung kayak jam 7 setengah 8. Jadi gap waktunya tuh kecil banget. Mepet sih. Iya. Kalau dari lu ada nggak Kak, momen lucu pas lu kerja Ada. kemarin? Apa tuh? Ada. Nih sorry banget ya, gue harus membawa teman gue. Oke, jadi gue ceritain ceritanya. Jadi kan kalau misalnya kita keluar kota gitu kan, ketinggalan barang ya nggak masalah kan. Gue waktu itu ketinggalan sendal ke Balikpapan. Terus gue kayak hari-hari gue di sana bingung kan. Nah, bukan itu momen lucunya nih. Yang paling lucu nih seorang Gipa nih, boleh kasih gambarnya nanti ya di sini. Gipa, lu mau tau nggak? Dia bawa tas nih travel bag Iya. gitu kan. Isinya stick PS doang. Lu bayangin stick PS doang gitu. Even dia nggak bawa kaos dan underwear gitu, dia nggak bawa anjir. Forward aja sih gue. Buat main. Kalau udah kayak udah pusing mereka main PS. Iya, Tapi gitu. dia selalu mikirkan Gambar. underwearnya. Jadi kayak nyampe Balikpapan dia cuman hehehe gue Gue nggak cuma bawa bawa. kaos 2 gitu kayak. Dia nggak bawa celana. Akhirnya dia beli di sana. beli. Beli. Plus itu tuh hari yang sama dimana gue tuh flight sama Gipa Oh. bertiga. Udah telat, nyampe bandara dia nggak bawa KTP. Nah, lu bayangin si seorang Gipa ini tambahin aja mukanya di sini ya. Tolong edit ya nanti. Iya. Jadi si Gipa ini dia nggak bawa dompet, tasnya isi stick PS doang, nggak bawa baju, nggak bawa underwear bahkan gitu. Ya konyol banget anjir. Emang udah luar biasa Jadi lah hidupnya. perjalanan kita tuh lu membayangkan kalau misalnya kita kerja di luar kota tuh ya mungkin kita bisa liburan, kulineran nggak? Kita nggak. No. Kita belanja cari celana dalam, beli sendal gitu. Berarti kalian pada nemenin Kak Gipa gitu. Betul. Iya, betul. Betul. Kayak gitu. Unik sih. Tapi kedepannya kalian masih ini nggak sih kayak mau bikin konser lagi? Mau dong. Apa rencana? Nanti. Tunggu aja ya. Oh, Ada. belum boleh di-spill di sini. Nggak boleh. Tunggu aja. Tunggu aja tahun depan paling ya. Insya Allah. Tahun ini udah nggak ada. Enggak, kita lagi berusaha untuk mengevaluasi dan membenarkan kesalahan kita dulu lah, banyak pokoknya. Karena waktu kakak-kakak kerja ini kakak masih jadi mahasiswa aktif, ada nggak sih hal-hal yang dikorbanin nggak kemarin? Ada, jelas ada. Apa tuh? Apa tuh? Oke, buat gue yang dikorbanin tuh yang pertama, obviously ini maaf banget, jangan dicontoh. Gue disclaimer jangan dicontoh karena ini sebenarnya nggak baik dan nggak berlaku untuk semua orang. Jadi kayak jangan dicontoh, please. Gue mau disclaimer jangan dicontoh, Dengar ya, baru dengar. please. Contoh. Ya, gue mau ngorbanin kuliah. Karena iya bener sih, banyak kan yang orang ngomong ke gue kalau misalkan lo udah seneng cari duit dan pasti kuliahnya susahnya.
gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue mengorbankan kelas-kelas gue, terutama waktu di semester 6 waktu awal-awal planning. Terus akhirnya gue ngulang sekarang bersama 2020 dan 2021. Ore, gue punya teman di kelas. Iya, tapi alhamdulillah gue udah kelar ngulang. Terus gue aim untuk kelar skripsi by semester depan sih. Jadi gue lagi off dulu sementara waktu untuk menyelesaikan skripsi gue. Kalau dari lu Kak, ada nggak Kak yang dikorbanin? Gue harus korbanin nih. Iya. Banyak ya tak ya, nggak banyak sih banyak. Oh, gue waktu itu absen aja sih. Kayak gue selama seminggu cabut ke Balikpapan. Ya untung kan ada chance buat maksimal absen tuh 3 kali. Iya. Ya gue pakai 1 lah gitu setiap mata kuliah, karena waktu itu seminggu full gue cabut di Balikpapan dan nggak ikut kelas, tapi gue tetap ngerjain tugas kayak gitu. Terus yang dikorbanin lagi ya absensi sih sejauh ini kalau gue. Absen ya? Nah kakak punya nggak sih Kak closing statement buat Maruners yang nonton? Mungkin kalau ada Maruners yang tertarik di bidang event organizer kayak gini Kak? Punya. Apa tuh? I think kalau kalian emang beneran tertarik di I.O, saran gue tuh yang penting yang pertama coba dulu. Kenapa? Karena menurut gue, speaking from someone yang gue pernah kerja di I.O, misalnya gue punya I.O dan gue sempat berkali-kali intern di marketing atau brand team, itu tuh benar-benar beda banget, kayak beda gitu loh, capek yang dibutuhin, ilmu yang dibutuhin tuh 180 derajat menurut gue super berbeda. Jadi saran gue kalau emang lo ternyata tertarik di I.O, coba dulu aja to know sebenarnya tuh gimana sih aslinya, karena menurut gue I.O tuh lebih ke capek fisik gitu loh. Jadi kalau misalkan emang fisik kalian gak kuat, kalian gak suka bekerja sampai larut malam, terus juga kalian nggak suka yang kayak kalian nggak suka bergerak, kalian nggak suka berjalan, panas-panasan, it will be very very hard. Jadi menurut gue kalau emang kalian suka sama I.O, dan siapin dari sekarang, siapin fisik kalian, siapin mental kalian, terus juga siapin kayak semacam konsistensi, karena menurut gue kerja di I.O tuh yang susah tuh mempertahankan konsistennya. Kenapa? Karena menurut gue agak lebih mudah bosen sebenarnya gitu. Jadi kayak konsistennya, fisiknya, mentalnya tuh yang susah sih. Kalau soal knowledge mungkin akan jauh lebih susah kalau kalian kerja di PR atau di marketing. Iya, tapi kalau misalkan di I.O tuh mainnya bukan terlalu knowledge, tapi emang lebih ke mental, fisik, learning by doing, sama connection gitu. Kalau closing statement dari lu Kak Dio? Kalau dari gue yakin di sini banyak banget yang tertarik di event, apalagi buat teman-teman Maruners semua yang dari awal gitu kan ikut kepanitiaan event terus langsung terjerumus di event. Itu gue yakin gak 1-2 orang gitu kan, itu banyak banget. Nah bener banget kayak Tata bilang tadi, event tuh bukan sebuah teori gitu loh, tapi benar-benar learning by doing. Jadi buat kalian yang tertarik di event ya dan mau mendalami event ya, harus coba sih paling enggak minimal ya. Kalau misalnya emang kalian mau ikut kepanitiaan ya sok aja, tapi kalau mau sendiri lebih fun. Kalau misalnya kalian bisa buat kolektifan itu juga cukup fun gitu menurut gue. Jadi buat teman-teman yang tertarik di event jangan takut-takut lah. Dan pesan gue buat di event itu salah satu skill yang harus diasah juga ya, decision maker sih. Kayak lu tuh harus bisa memutuskan, karena setiap keputusan yang lu ambil itu berimpact besar dengan event lu, dan bahkan perusahaan atau mungkin organisasi yang lu pegang gitu ya. Kayak dilihat banyak kan impactnya yang sangat besar gitu kan, yang punya yang akhirnya berhutang dan lain-lain ya. Itu benar-benar dari manajemen decision maker lo tuh harus diasah banget gitu loh, dan lo harus punya creative thinking skill yang oke buat cari jalan keluar dari setiap masalah. Itu yang gue suka ya di event kayak gitu. Sama satu lagi, jangan lupa time management, itu juga penting banget. Karena kalian harus manage kapan kalian istirahat, kapan kalian harus prima untuk bekerja sampai larut malam, kapan kalian istirahat lagi. Jadi those stuffs, balancing your life, your personal time management itu juga penting banget. Jadi jangan sampai lo terlalu larut dengan bekerja, lo juga nggak memperhatikan kekuatan fisik dan mental lo, itu juga bahaya sih menurut gue. Makanya buat yang mau mendalami event harus rajin-rajin ikut kepanitiaan, volunteer. Betul, biar minimal biasa, atau kamu magang di I.O. Jadi kebayang dulu. Akan kebayang sih. Sama di I.O itu fun karena kalian akan mendapatkan relasi. Betul, dan orangnya rata-rata santai-santai. Jadi santai. Insightful banget sih ya.
Berarti bener ya, event itu bukan teori tapi lebih ke praktek ya, Bukan. learning by doing. Iya, betul. Gue sepakat sih dengan hal itu. Karena di event pertama biasanya lo masih bingung, event kedua lo akan mengalami hal yang Iya. sama, lo udah tahu jalan keluarnya apa kayak gitu. Dan event basically sama semua sih masalah yang ditemui. Nggak Itu akan lagi ya, terlalu ketemu ya, variatif, nggak. unless kok tiba-tiba amit-amit lo ketemu bom, terus kena stok baru. Ya. Tapi sih saya sih ya udah gitu loh. Jadi lo akan mulai biasa. Terima kasih banget ya kakak-kakak yang udah datang ke People of Hima Humas edisi Student Edition kali ini. Hadio, Kak Tata, aku mau ngucapin makasih banget udah ngomongin Sama-sama. waktu buat datang kali ini, udah sharing juga ke kita-kita. Jujur menurut aku itu insightful banget sih. Apalagi buat Maruners yang tertarik di bidang event organizer, event organizer, pasti apa-apa yang kita obrolin tadi tuh bakal banyak benefit banget sih buat kalian. Nah karena kita udah mau nyampe juga, lagu terakhir kali nggak sih sebelum turun? Boleh banget. Boleh, hidup. Langsung aja. Sikat nih. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkanku, salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Karena makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Mik, boleh kece nggak mik gue kebelet pipis mik? Yaudah, Yaudah, udah nyampe udah. juga sih kita nih. Udah, Thank you ya bye. kak, thank you. Thank you. Thank you semua, bye.